Dan saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Hari di mana selalu kita untuk mengucapkan syukur, berterima kasih, dan menyatakan dengan sungguh bahwa kalau kita hidup, biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan dalam segala gerak dan kesempatan, dalam memberi dan berpikir tentang semua pekerjaan Allah, supaya boleh kita akan tuntaskan dengan baik semasa atau selagi masih Tuhan akan pakai kita. Amin, saudara. Hari ini saya sampaikan kepada saudara yang penting dalam topik percakapan perkataan Tuhan. Saya ulangi, percakapkanlah perkataan Tuhan. Amin, saudara. Tentu hari ini akan banyak kita tahu tentang percakapan atau bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan Allah. Karena konteks ini pun sebenarnya dan sesungguhnya ini saya mau beritahu kepada kita sekalian, Allah sediakan, yaitu kita diberikan kesempatan untuk bincang-bincang dengan Allah. Dengarlah firman Tuhan. Saya mulai dari kitab Amos pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 berbicara begini. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan akan firman Tuhan. Mari semua kita bertepuk tangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, saya baru saja sedang mendengar percakapan seorang hamba Tuhan yang waktu itu namanya adalah Dharma Tobing, jatuh di dalam dosa narkoba. Dia sedang memiliki kesaksian di Good News tadi pagi sekitar jam 8. Seperti itulah mengikuti. Saya harus beritahu kepada saudara-saudara bahwa Dharma Tobing ini mulai dari SMP sampai kepada SMA, perkuliahannya juga dia terlibat narkoba, bahkan sampai bandar narkoba. Shalom, saudara. Dan beberapa kali dia sadar supaya itu bisa lepas dari dia. Ternyata sangat sulit. Pernah dia menangis. Padahal dia anggota gereja, dari gereja tulangnya yang membesarkan yang ada di Jakarta. Dengar baik ini, saudara-saudara. Dia menangis selalu. Bahkan yang terjadi adalah 3 abangnya sudah dapat dipengaruhinya dan terlibat juga di dalam narkoba. Satu lagi, keponakannya juga terlibat. Jadi mereka sudah 5 pemakai dan pengedar juga. Marahlah tulang yang membesarkan, merasa sia-sia segala sesuatu keberhasilan daripada tulangnya di pamannya, bahkan sampai anaknya pun terlibat. Seperti itulah kejadiannya tadi pagi. Dia menangis menceritakannya. Lalu saudara, tahun 2005 persis kejadiannya. Disitulah dia masuk gereja, bukan gereja tulangnya lagi, tetapi dia gereja di GBI. Karena waktu itu GBI Glow yang dipimpin oleh pendeta Gilbert Kumendo menyampaikan firman Tuhan kepada dia. Di antara ada 200 orang saya ada di sana, kata Dharma Tobing. Dan disitulah saya menangis kepada Tuhan. Karena pergumulanku sebenarnya adalah
supaya saya berhenti dari narkoba. Ternyata narkoba itu adalah penyakit yang sangat mengikat kita, menderita sekali. Tapi selesai penderitaan atau sedikit kita merenung tentang hal itu, ya sudah hoga lagi, sudah naik lagi, sudah pakai lagi, lupalah segalanya. Seperti itulah yang dia rasakan. Tapi waktu akhir daripada khotbah dari pendeta Gilbert Omoendo, ditantanglah dia. Sepertinya Tuhan itu tangannya kepada saya mengatakan, engkau harus berubah untuk mempergunakan waktu bukan untuk dagingmu tetapi untuk Tuhan. Diundang majulah dia ke depan, dan mulai saat itu diurapilah dia dan bertobatlah dia. Mari kita berikan tepuk tangan. Pertobatan itu masih memiliki pergolakan katanya. Waktu itu saya masih merokok, tapi sudah berhenti segala sesuatu. Hingga aku mengatakan kepada kakak-kakakku dan Bere, keponakannya, untuk berkata, saya sudah terima Yesus. Mulai dia bercerita, karena pengaruh daripada pula mereka terlibat dan menjadi bandar narkoba. Saya pun sungguh-sungguh menangisi kakak-kakak saya yang 3 ini sampai dengan keponakan saya. Pada waktu itu juga, disitulah saya merasakan memang ada kuasa roh. Pernah juga beramal katanya, pernah menangisi supaya terlepas, tidak bisa. Tetapi kuasa roh pada waktu itu mereka dilepaskan, mereka bersorak untuk mengatakan, aku pun dijamah Tuhan, aku pun dijamah Tuhan. Lalu mereka berlima semua lepas dari narkoba. Mari kita berikan tepuk tangan. Lagi saudara-saudara, Dharma Tobing ini menjadi pendeta dan gembala sidang. Setelah 10 tahun pertobatannya dan diresmikanlah gerejanya di GBI yang ada di Jakarta Selatan, hingga saat ini berkembang dengan luar biasa gereja yang dipimpinnya, dan termasuk semua kakak-kakaknya adalah menjadi pelayan di dalam gereja itu. Sekaligus dia adalah meresmikan pernikahannya dengan meresmikan gereja kira-kira 5 tahun yang lalu di dalam gereja. Dia sekarang melayani dengan melanglang buana. Ada hal yang dibuat Tuhan di dalam dirinya. Dia berkata begini, aku sudah merusak diriku, keberadaanku selama ini, maka aku akan balas dan ganti 3 kali lipat waktu dan kesempatan, bahkan juga dana, uang, tulangku. Seperti itulah saudara-saudara, yang dipergunakan akan ganti 3 kali lipat untuk Tuhan. Sehingga saya melayani sekarang, khususnya kepada sarang-sarang narkoba di mana ada, saya pun akan melayani di sana. Itulah pelayanannya sekarang ini, saudara-saudara. Terdengarlah namanya Pendeta Tridharma Tobing yang ada di Jakarta Selatan. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom saudara. Berita itu membuat saya sedikit anak dan terus semangat untuk melayani. Kalau mereka di dalam kejatuhan, saya harus katakan kepada saudara-saudara, saya tidak pernah jatuh untuk melayani seperti itu. Karena pernah juga saya katakan dalam diri saya, ketika Johnson Silitonga, saya ulangi, Thompson Silitonga 4 kali jatuh, dan dia saat ini saudara-saudara sudah melayani dengan luar biasa hebatnya. Setelah 4 kali jatuh ini, dia berkata, aku tidak mau lagi. Kejatuhannya bukan soal seks, bukan juga soal narkoba, bukan, no. Kejatuhannya hanyalah karena uang. Begini ya. Hari ini saya sampaikan dengan singkat kepada saudara-saudara berita tentang percakapan Allah untuk dipercakapkan
di dalam dirinya sendiri. Saya beritahu saudara-saudara, Allah menciptakan manusia itu, Dia berkata-kata dulu dengan dirinya sendiri. Saudara tahu, ketika Allah berfirman dalam firman Kejadian itu, berkata begini, marilah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Dengan siapakah dia bercakap-cakap ini saudara-saudara? Adalah dengan dirinya. Karena dalam dirinya ada dia, ada roh, dan ada kuasa dalam roh itu. Pokoknya dia terdiri daripada 3, yaitu anak dan roh dan Bapa itu sendiri. Saudara, maka diciptakanlah manusia ini sesuai dengan percakapan mereka. Maka kita sebagai manusia sampai dengan hari ini adalah sempurna. Untuk dimaksudkannya adalah supaya kita ini pun memiliki kuasa roh yang ada pada kita, bisa bercakap-cakap dengan dia. Amin saudara. Shalom, bercakap-cakap dengan dia. Apa yang membuat manusia di zaman dahulu sampai dengan sekarang ini tidak bisa bercakap-cakap? Karena kedagingan. Sementara kita sedang berbicara saudara-saudara bahwa apapun yang terjadi, kata firman Tuhan di dalam dunia ini tidak terlepas dari ketentuan, kepengetahuan, sampai dengan segala sesuatu, bahkan juga di dalam tindakan Allah. Apa yang terjadi di dalam dunia ini? Dengar baik saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita kepada kita adalah Dia juga memberikan contoh bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. 2 minggu yang lalu saya sampaikan sudah kepada saudara-saudara, kenapa dia bercakap-cakap. Intinya supaya saudara tahu bahwa keselamatan harus sampai di ujung dunia. Dan tentang hal itulah sebenarnya yang perlu kita percakapkan sekarang ini. Amin saudara. Mari kita bercakap-cakap. Mari kita bercakap-cakap. Karena ketika percakapan itu, Roh Tuhan pasti hadir. Roh Tuhan pasti datang. Karena ayat firman Tuhan berkata, 2-3 orang saja kamu berkumpul dalam namaku, aku akan hadir. Tentang apakah kehadirannya? Dengar baik-baik. Keselamatan ini harus sampai ke ujung bumi. Supaya saudara-saudara pun jangan hanya makan nasi, jangan hanya makan jagung, tetapi makan roti. Karena di bangsa sana rotilah sebagai makanan khasnya. Apabila kita ini punya hati untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini daripada hasil percakapannya Yesus Kristus dengan perempuan Samaria. Aku melihat saudara-saudara spontanitas. Saudara tahu dengan perempuan Samaria, singkat beritanya, sebenarnya perempuan Samaria itu adalah perempuan penjina. Dan dia datang jam 12 siang kira-kira saudara-saudara ke sumur itu. Ceritanya saudara-saudara, tidak bisa lagi orang siang-siang untuk masuk di dalam sumur itu. Karena begitulah budaya orang Israel. Tetapi perempuan Samaria justru datang di tengah orang tidak ada karena dia malu melihat orang lain. Aku mau menyampaikan kepada saudara-saudara, hati Yesus ini mari kita tangkap. Aku juga sedang mempercakapkan perkataan Tuhan dalam hasilnya, agar kita bisa menangkap. Supaya kita dalam kehidupan ini jangan cakap-cakap saja dengan percakapan manusia dan perkataan-perkataan manusia. Allah telah mendidik kita yang berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semua. Dan dia berbicara tentang firman Allah. Tetapi siapa yang berasal daripada bumi, dia berkata-kata dalam bahasa bumi. Bahasa bumi, bahasa Indonesia, bahasa bumi enggak ini saudara-saudara. Shalom. Bahasa manusia itu adalah bahasa bumi. Yang dimaksud adalah tidak akan ada pengaruhnya yang luar biasa di tengah-tengah hidup. Yang hari ini akan diangkat saudara-saudara. Lebih baiklah banyak berbincang-bincang tentang firman Allah, tentang perkataan-perkataan Allah, dan memperkatakannya di dalam ruh. Amin saudara-saudara. Shalom.
masa Facebook sekarang ini saudara-saudara, pergunakan itu untuk perkataan-perkataan Allah. Amin. Amin saudara. Tidak usah perkataan manusia. Menjadi kebanggaanmu lagi yang namanya lawak dengan baik-baik saudara-saudara. Sayang waktumu. Enggak tahu saudara-saudara, lawak Sri Mulat sudah dihancurkan. Siapa lagi dalam generasi sekarang ini yang bisa menonton untuk Sri Mulat? Apakah maksud daripada yang aku katakan ini adalah itu pun karena tidak berguna lagi, maka dihancurkan. Zaman now, saudara-saudara harus tahu adalah zaman LCD atau zaman dari komputer. Supaya kita tahu semua adalah cekat dan cekatan. Apabila kita mempergunakan ini semua sarana dan keadaan guna memperkatakan perkataan firman Allah, saudara pun akan diangkat menjadi penginjil. Amin saudara. Jadi hamba Allah. Dalam banyak hal Tuhan sedang beracara dan akan memakai manusia itu untuk mempergunakan apa yang ada dalam kesempatan sebelum dihancurkan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Camkan ini, shalom saudara-saudara. Aku sedang bercakap-cakap nih dengan saudara-saudara. Khotbahku adalah menjadi percakapanku dengan Allah yang kusampaikan kepada saudara-saudara. Pertama lihat saudara-saudara, saya harus beritahu kepada kita sekalian soal bincang-bincang ini. Yang pertama adalah jadikanlah perbincangan dengan Allah. Apa yang engkau dapatkan ketika renungan dan percakapan dengan Tuhan untuk kemuliaan bagi Allah dan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Jadikanlah itu menjadi kesukaan. Maksudnya saudara-saudara, saudara kan punya kesukaan panggang BPK. Shalom saudara-saudara. Seperti itu, coba ganti itu. Masukkan adalah bincang-bincang yang ternyata ini firman Allah. Akan kita baca bersama-sama Yeremia 15 ayat 16. Ya, mari kita baca bersama 2-3 ya. Aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmati. Firmanmu itu menjadi pikiran bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah. Shalom saudara, shalom. Yeremia yang sudah diangkat di zaman now menjadi Yeremia generasi penginjilan atau generasi Yeremia di dalam penginjilan. Kenapa? Ternyata saudara-saudara, karena ada yang terselip, terselubung juga di dalam nama ini. Yeremia itu adalah suka dan sangat suka bagaimana bercakap-cakap dengan Tuhan dan untuk juga memperkatakan percakapannya dengan Tuhan. Seluruh kesaksian kita, dunia butuh. Katakan amin saudara. Shalom. Semua perkataan kita, perkataan baru, apa yang kau dapatkan di tengah kehidupan baru, berubah ke orang lain. Amin saudara-saudara. Shalom. Jangan tinggal di rumahmu saja. Kebutuhan itu Allah mempercakapkan kepada saudara-saudara dengan bahasa, dengan bercakap-cakap adalah supaya disampaikan. Saya harus beritahu kepada kita sekalian saudara-saudara bahwa Tuhan juga sedang berbicara kepada raja, maksud saya Nabi Salomo, demi kepentingan seorang raja di Israel. Ingat saudara-saudara, perhatikan, shalom saudara, shalom, shalom. Bacalah ayat ini, bagaimana Raja Daud menjadi raja, supaya dengan ini baik, shalom, supaya aku bisa bercakap-cakap dengan Allah, lalu aku dapat hikmatnya, dan aku melihat begini saudara-saudara, shalom, shalom. Kita pergunakan waktu ini dengan baik saudara-saudara, lalu bercakap-cakaplah Allah dengan Nabi yang disebut Nabi Samuel.
Saya heran dan melihat kejadian itu, saudara-saudara. Tibalah pemilihan, penentuan untuk menjadi raja, karena harus ada seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Pilihannya harus pilihan Tuhan. Samuel tidak tahu, belum ada diberitahu Tuhan barangkali. Maka dipanggillah ayah daripada Raja Daud. Dengan baik, saudara-saudara, mana anaknya? Katanya kepada Isai, oh ini ada, sebutlah mirip dengan marga Pajahitan. Ini Tuhan tidak pilih. Shalom. Ini acara ini pemilihan, saudara-saudara, bukan acara aklamasi ataupun acara pemilihan suara. Mana lagi ada yang lain disodorkan mirip seperti marga Siaha. Lalu Samuel katakan gini, ini acara ini, saudara-saudara. Shalom, shalom. Perhatikan dulu tante. Ini juga nggak dipilih tuh. Apa yang sedang diperkatakan oleh Samuel adalah perkataan Allah. Dia sedang bercakap-cakap. Aku akan berkata, aku salut dan hormat kepada seorang nabi dalam acara yang seperti itu juga bisa berbicara. Bercakap-cakap dia dengan Tuhan. Ini ada lagi, nah dia Sinada. Ini mirip dengan marga Manjunta, si Manjunta, saudara-saudara. Mari bawa sini supaya diurapi. Karena pengurapan sudah akan disediakan, minyak dan pentabisan sudah harus dilaksanakan. Karena umat semua sudah datang. Singkat beritanya, loh, ini pun si Manjunta ini mirip si Manjunta dia. Ini pun tidak dipilih. Hai Isa, mana lagi anakmu? Shalom, saudara-saudara. Oh ada, namanya Daud, tapi dia ada di penggambaran. Tidak ikut dia bersama-sama di tengah-tengah acara dalam pelantikan dan pentabisan ini. Panggil dia, jemput dia, Daud. Dijemput, saudara-saudara. Waktu sebentar diketuk dengan skor 15 menit untuk pemilihan dan pelantikan. Tentu, saudara-saudara, kalaupun tidak dicatat, aku juga sedang bercakap-cakap ini, saudara-saudara. Shalom, shalom. Maka apa yang terjadi? Datanglah Daud dengan kemerah-merahannya, dengan keluguannya, dengan keadaannya, yang disebut adalah bahwa dia layak untuk menjadi raja. Tapi apakah ditentukan dan bisa dipilih? Samuel masih sedang bercakap-cakap. Walaupun di skor ini 5 menit atau 15 menit, saudara-saudara, inilah hamba. Shalom, saudara-saudara. Pasti dia bercakap-cakap. Tentang hal itu mungkin saya harus bisa gambarkan begini. Dia berkata, Tuhan Allahku, udah 3 anaknya tidak bisa dipilih. Ini Daud ini aku gak tahu. Maka Daud dengan suara Allah dari tempat yang maha tinggi, pilih, lantiklah dia, teguhkanlah dia menjadi raja. Maka dilantiklah Raja Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Mari kita berikan tepukan. Shalom, saudara. Betapa pentingnya percakapan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Apabila pun saudara-saudara sedang merenungkan juga firman Allah, hari ini tingkatkan itu adalah menjadi situasi bercakap-cakap dengan Allah. Amin, saudara-saudara. Supaya perenungan itu tidak melayang-layang, melainkan adalah punya konteks dan berisi dengan luar biasa. Karena percakapan yang dimaksud adalah memang kita harus mengambil hasilnya ketika juga kita bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah lagi Allah? Amin, saudara-saudara. Tingkatkan hari ini, perlu bercakap-cakap dengan Allah. Sama seperti saudara-saudara bercakap-cakap dengan suami atau istri, atau antara suami dengan istri bercakap-cakap, saudara-saudara, bercakap-cakap tentang rencana ke depan, bercakap-cakap sebenarnya sudahkah kita cukup 2 anak, perlu
saudara-saudara, bercakap-cakap bagaimana ibadah kita supaya semakin lebih baik lagi. Dan akhir-akhirnya juga saudara-saudara harus dipertanggungjawabkan. Bercakap-cakaplah istri dengan suami mengenai persekutuan yang harus diberikan kepada Allah Bapa di surga. Berikan tepuk tangan. Jangan masalahmu dipercakapkan. Shalom saudara-saudara. Penting bercakap-cakap dengan Tuhan supaya masalah ini bisa selesai. Kedua, saya harus sampaikan kepada saudara-saudara, Allah berbicara dengan Musa di hadapannya, di hadapan Allah maksud saya, untuk bisa menjadi satu contoh. Dan aku berdoa gini saudara-saudara, supaya hikmat dari apa yang sedang kita baca ini, betapa pentingnya kita bercakap-cakap dengan Allah guna untuk keselamatan, keperluan, kehidupan di tengah bangsa-bangsa. Saya akan menjemput saudara-saudara juga untuk berkata, mari kita membaca bersama-sama Keluaran 19 ayat 9. 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ini terselenggara percakapan antara Allah dengan Musa, dan dia datang di dalam tiang awan. Tapi apa yang dipercakapkan dengan saudara-saudara? Yang pertama adalah supaya didengar oleh bangsa itu, atau dikibani, atau supaya merinding bulunya, naik imannya, dan mengangkat supaya mereka percaya. Karena Allah itu adalah bukan bayang-bayang. Katakan amin. Shalom. Allah itu bukan bayang-bayang. Sehingga kalau disebut Allah, saudara pun menjadi terbayang-bayang. Bukan. Atau no. Allah itu adalah Allah yang ada. Bisa bercakap-cakap. Dipercakapkanlah kepada Musa tentang kehidupan bangsa itu. Yang aku mau katakan kepada saudara-saudara hari ini adalah supaya kita ini semua boleh bercakap-cakap dengan Tuhan untuk tujuan misi menyelamatkan bangsa, supaya engkau pun diangkat menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Berkatnya enak, katakan amin saudara-saudara. Shalom. Bahasanya pun kita ditingkatkan menjadi bahasa yang enak. Dan aku akan katakan lagi kepada saudara-saudara, pengertian kita semakin diangkat dan dibangun oleh Tuhan. Saya harus beritahu kepada saudara-saudara bagaimana Musa untuk diangkat naik ke surga, bukan kasut dan kebiasaan-kebiasaannya. Naiklah dia selama dalam 90 hari. Tuhan bercakap-cakap dengan dia sebelum itu. Dalam percakapan itu jadilah hukum Taurat, yaitu 10 perintah Allah. Lalu turunlah Musa dengan berbingar-bingar, dengan bercahaya berkilau-kilau, dengan semangat yang membara. Saudara tahu apa lagi? Dengan kuasa Tuhan, roh Tuhan yang ada padanya untuk bisa memimpin bangsa. Dia turun dengan semangat, dan bangsa-bangsa pun takut melihat dia. Ada Alkitab mencatat Musa dianggap adalah sama seperti Allah karena berkilau-kilau. Shalom saudara. Seperti itulah yang Tuhan mau daripada saudara-saudara. Saya punya manusia usia 70 sampai dengan 80 tahun, nggak ada yang ingat gitu loh. Shalom saudara. Aku mengangkat kita sekalian saudara-saudara, mari banyak bercakap-cakap dengan Allah oleh firman, oleh doamu, oleh dari pengertian tentang Allah, supaya engkau sebagai sahabat Tuhan, shalom, engkau sebagai anak Allah, sungguh sukar memang
Ini rahasia yang saudara harus mengerti di dalam adalah sangat sulit orang terangkat seturut dengan rencana Allah yang mengangkatnya kalau manusia itu tidak gini dan hanya berpikir dalam diri sendiri dan mau kaya sendiri, dan di dalam persekutuannya terlalu tinggilah yang disebut dengan zaman now ego, kegemparan. Shalom saudara. Musa ditaklukkan keegoan. Saudara tahu? Biasanya tahu. Keegoan Musa itu adalah dia kan sudah menjadi anak Firaun. Maka Alkitab mencatat begitu. Lebih baik dia menderita bersama dengan anak-anak Allah daripada menjadi seorang raja di dalam anaknya Firaun. Maka dia pergi mengungsi. Amin saudara. Shalom. Saya sampaikan juga firman yang seperti ini saudara-saudara kepada jemaat kita, supaya lebih baik kita disebut menjadi anak-anak Allah dalam seluruh tindakan, dalam seluruh kasih kita yang ada kepada Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Dari seluruh perkataan kita juga, dan dari seluruh kehidupan kita, dan bahkan juga yang wajib kita untuk membawa keluarga. Lebih cinta Tuhan daripada cinta yang lain. Amin saudara. Habis waktu manusia hanya cinta kepada anak-anaknya dan keluarga. Dengar baik saudara, sedikit saya harus beritahu tentang dharma ini. Karena ini selama ini adalah orang anggota gereja, ikut dia berkomunikasi sambil juga menjalankan. Masih sempat utama dia punya cerita dengan catatan semuanya adalah ego kali ini. Kenapa ego? Ternyata tulangnya itu adalah konglomerat yang ada di sana, sehingga dia ikut-ikutanlah pengaruh uang, karena semua hotel dan restoran, maksud saya perhotelan yang tinggi, tempat mereka bertransaksi pada waktu itu masih saya tangkap, dan semua anggota-anggotanya adalah orang-orang munafik. Makanya dia pun untuk mendapat uang itu gampang katanya, gampang. Dengar baik-baik, dia menangis tentang semuanya dan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena lebih baik adalah bersamamu Tuhan daripada bersama yang lain. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, saya sampaikan kepada saudara-saudara dengan singkat adalah ada yang harus kita percakapkan dalam waktu-waktu ini adalah tentang kedatangan Tuhan segera, supaya saudara-saudaraku, halo shalom saudara, supaya saudara pun semangat dalam ibadah dan jangan hanya memikirkan diri sendiri. Saudara-saudara, lihat, aku sebagai hamba Allah nih sering melihat kalau sudah orang terbayang-bayang di dalam semua hal dan memikirkan ekonominya dan memikirkan juga pekerjaan dagingnya, orang sudah tepuk tangan, dia pasti karena dia terikat dengan dagingnya. Apa yang saudara percakapkan itu maksud. Apa yang saudara percakapkan, bayang-bayangkan, itu akan mengikat diri kita dalam diri sendiri. Saya harus minta contoh. Rokok yang kau rokok itu sangat menginjak dirimu untuk jauh dari hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat kau akan semakin jauh. Shalom saudara. Karena saudara mendengarkan jauh dari
dikatakan ini firman Tuhan berkata begini saudara-saudara, Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan ayat yang kedua. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataanmu ini tepat dan benar. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, segala firman yang sudah tertulis adalah perkataan yang tepat dan benar. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang berbahagia. Dan tujuan daripada perkataan firman Allah adalah supaya keselamatan dan kemerdekaanmu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini tepat dan benar. Mari kita berikan tepuk tangan yang berbahagia. Selanjutnya saya katakan begini, saudara. Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dengan baik, shalom saudara-saudara. Yang harus segera terjadi ini, saya harus beritahu rahasianya. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin saudara. Dia akan memberikan hikmat. Kenapa terjadi COVID sampai dengan 3 tahun? Adakah kaitannya itu 3 tahun dengan 3 kali atau 3 menjadi 1, yaitu tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Saudara, saya hanya katakan ini kesimpulan adalah bercakap-cakaplah dengan Tuhan. No, sekarang ini bercakap-cakap dengan diri sendiri. Jangan lagi. Amin saudara-saudara. Saudara tahu bercakap-cakap dengan diri sendiri? Dengar baik. Kalau bercakap-cakap dengan diri sendiri, berkata begini, "Aku yang si batu warai, parah, kia mau main si batu warai, parah. Shalom, saudara. Itu contoh bercakap-cakap dengan diri sendiri. Ada lagi begini. Mula-mula anak Bapak Sibutet, kalau pulang nanti Bapak Sibutet ini, kalau ini siram dari nanti disediakan segala sesuatu sampai datanglah Bapak Sibutet. Kalau siram ke dia, kenapa kau siram aku? Kau tengok bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Kata suami, kata istrinya kepada suami. Perang itu adalah karena keadaan-keadaan. Akhirnya saya harus katakan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita bercakap-cakap dengan Allah tentang Dia pasti akan datang ini. Dia sedang memberitahukan rahasia yang besar adalah supaya saudara-saudara sekalian menanti Dia di akhir zaman ini, bekerja dulu bersama-sama dengan Dia untuk keselamatan sampai Dia datang kali yang kedua. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Demikianlah seluruh perkataan yang dikatakan kepada kamu untuk